Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang sifat al-istiwa alal arsh. Di antara sifat-sifat Allah fi'liyah adalah Allah beristiwa di atas arsh. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang al-arsh dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang sifat al-istiwa'nya, bagaimana akidah Ahlus Sunnah dan bagaimana akidah Ahlul Bidah dan bagaimana syubhat-syubhat mereka dan bagaimana membantah syubhat-syubhat mereka. Adapun lafal al-istiwa istiwa ya, dalilnya dari Al-Quran, kemudian Sunnah. Adapun Al-Quran ada 3 model ya. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian ada ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang ketiga, Summa stawa ilas sama. Ini 3 model. Summa stawa al-arsh, ini 6 ayat. Kemudian ini 1 ayat dalam surat Toha ya. 1 ayat dalam surat Toha. Kemudian summa stawa ilas sama ada 2 ayat ya. 2 ayat. Jadi total ada 9 ayat ya. Yang 6 ayat ini rata-rata disebutkan sebelumnya ada penciptaan langit dan bumi. Seperti dalam surat Al-A'raf, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Sungguhnya dialah Allah yang Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian beristiwa di atas apa? Arsy. Ya, jadi sebelumnya disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan bumi, lalu Allah beristiwa. Beristiwa di atas arsy. Adapun sunnah Nabi SAW di antaranya sabda Nabi SAW, Qala sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Fahuwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Inna rahmati taglibu ghadabi. Artinya tatkala Allah menciptakan makhluk, tatkala Allah mencipta makhluk, kataba fi kitabih, Allah menulis di catatannya. Allah menulis di kitabnya, mungkin Lauhil Mahfuz ya.
Fahuwa indahu fawqal arsy. Kitabnya di sisinya di atas arsy, di atas arsy. Apa isi kitab tersebut? Sesungguhnya rahmatku mendominasi marahku. Sungguhnya jadi Nabi menyebutkan ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menulis dalam catatannya Lauhil Mahfuz. Fahuwa indahu, dan kitabnya tersebut di sisi Allah. Di mana Allah? Fauqal arsy, di atas apa? Arsy. Apa isi kita catatan tersebut? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendominasi kemarahanku. Kemudian dalam ini hadis riwayat Bukhari dan riwayat yang lain. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, Inna Allaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yaumus sabi'." Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani, ya, An-Nasa'i wa sahahahu Al-Albani. Artinya Nabi berkata, "Wahai Abu Hurairah, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy di hari yang ke-7." Hadis riwayat Nasa'i. Ini antara dalil-dalil, ya, yang menunjukkan tentang sifat istiwa. Perhatikan di sini. Adapun di sini istiwa di atas langit, ya. Istiwa berkaitan dengan langit. Kalau ini istiwa ala, ya. Perhatikan sini ada ala, ya. Ala di sini juga ala, di sini ila, ya. Ada bedanya. Tapi ini yang pertama. Kalau sudah tolong dihapus sebentar. Ada satu lagi ijma. Dalil ini sebagai penguat, ya, ijma salaf, konsensus, kesepakatan para salaf tentang sifat ini, tentang menetapkan sifat ini. Menyelisihi ahlul bidah. Saya akan bacakan konsensusnya sekarang. Bagaimana sepakat para salaf, ya. Di antaranya perkataan Abu Amr Al-Auza'i. Abu Amr Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah, di abad kedua. Jadi dia berkata, "Kunna wa tabi'un mutawafirun." Naqul, kami dan para tabi'in masih banyak. Naqul, kami berkata, "Inna Allah Ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, fawqa arsyihi, berada di atas apa? Arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat bihi min sifatihi jalla wa ala, dan kami beriman dengan yang didatangkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifatnya. Sini perhatikan, dia mengatakan kami dan para tabi'in masih banyak, dan kami semua berkata Allah di atas apa? Arsy, dan kami beriman dengan sunnah yang membawakan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijma. Kami dulu semuanya mengatakan demikian. Kami dan para tabi'in masih banyak. Berarti di zaman salaf. Kemudian juga perkataan Qutaibah bin Sa'id, dia wafat tahun 204 Hijriah. Qutaibah bin Sa'id wafat tahun 204 Hijriah, beliau berkata, "Hadza qaulul a'immati fil Islam was sunnati wal jamaah." Ini adalah akidahnya para imam dalam Islam dan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah. Kami mengetahui Rabb kami di langit yang ketujuh. Ala arsyihi, di atas apa? Arsy.
Kami mengetahui Rabb kami di atas langit yang ketujuh, di atas apa? Arsy. Kama qala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy beristiwa. Sudah jelas, ini akidah apa? Ahlussunnah. Kenapa saya sebutkan ini? Supaya antum yakin bahwasanya akidah ini bukan karangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat di abad ke-8, ini abad ke-2, ini abad ke-3, dan mereka menukil perkataan para salaf. Ibnu Taimiyah hanya sekedar apa? Penyambung, ya. Sungguhnya ini perkataan para salaf. Kemudian juga berkata Sa'id bin Amir Al-Dhubai yang wafat pada tahun 208 Hijriah. Tatkala disebutkan Jahmiyah di sisinya, beliau berkata, "Hum syarrun qaulan minal Yahudi wan Nasara." Sungguhnya orang Jahmiyah akidahnya lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Wa qad ajma'a ahlul adyani ma'al muslimin ala anna Allah 'alal arsy. Sungguhnya para pengikut agama maksudnya Yahudi dan Nasrani, mereka telah sepakat dengan kaum muslimin bahwasanya Allah berada di atas apa? Arsy. Wa qaluhum laisa 'alal arsy syai'un. Adapun orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan tidak ada satupun di atas arsy. Jadi dia membantah apa? Jahmiyah, dan dia menukil kesepakatan para ulama kaum muslimin bahkan. Berkata Ishaq bin Rahuyah, Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari yang wafat tahun 238 Hijriah, abad ketiga, beliau berkata, qala ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dia berkata, ijma'u ahli ilmi annahu fawqal arsy istawa. Para ulama telah bersepakat Allah beristiwa di atas arsy. Wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ardi sabi'ah. Dan dia mengetahui yang semua yang di bawah, bahkan di lapis bumi yang ketujuh. Jadi ingin mengatakan meskipun Allah di atas, semua yang di bawah Allah apa? Tahu. Faham? Semua yang di bawah Allah tahu. Makanya seperti firman Allah, amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman dengan apa yang di langit? Allah yang di langit. Jangan-jangan kalian di bumi kalian merasa aman. Allah di atas langit pun Allah mengetahui apa yang dikerjakan di bawah dia seluruhnya. Ini jelas ijma' kata Ishaq bin Rahawai. Kemudian berkata Ibnu Battah Al-Akburi wafat pada tahun 387 Hijriah. Wa ajma'al muslimun was sahabatu wat tabi'un, ya, bahwasanya wa ajma'al muslimuna minas sahabati wat tabi'in, kaum muslimin telah ijma' dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, wa jami' ahli ilmi minal mu'min, dan seluruh ulama dari kaum mukminin, annallaha ta'ala ala arsyihi fawqa samawatihi. Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Wa ilmuhu muhitun bi jami' khalqihi. Meskipun Allah di atas arsy-Nya, ilmunya meliputi seluruh apa? Makhluknya, jelas, ya. Kemudian beliau berkata, la ya'ti dzalika wa la yunkiruhu illa man intahala madhahibil hululiyah. Tidak ada yang datang kemudian mengingkari hal ini kecuali yang memiliki akidah hululiyah, akidah wahdatul wujud. Berkata Abu Umar Al-Talamanki, wafat pada 429 Hijriah, yaitu pada abad ke-5. Wa ajma'al muslimun min ahli sunnah ala anna makna qaulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu dzalika minal Qur'an annahu ilmuhu. Kata beliau, para ulama kaum muslimin sepakat. Maksud dari firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya ilmunya. Ijma' kata dia. Ijma' ulama maksudnya Allah bersama kalian dimanapun kalian adalah apa? Ilmunya. Wa anna Allah ta'ala fawqa samawati bidzatihi, dan Allah secara zatnya berada di atas langit. Mustawin ala arsyihi kaifa syaa. Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini contoh bahwasanya akidah yang kita bahas ini bukan karangan Ibn Taimiyah, apalagi karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Apalagi karangan bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak. Ini akidah Ahlussunnah, sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang keberapa. Saya bawakan buku-buku tentang nukilan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, para ulama dari zaman sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentang akidah salaf yang kita perjuangkan ini. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Al-istiwa
lafaz istiwa fil Quran, di Al-Quran dan fil hadis. Sekarang lafaz istiwa secara umum. Secara umum. Apa sih makna lafaz istiwa secara umum? Di Al-Quran kita dapat di lafaz istiwa datang dalam dua model, ya. Pertama datang dalam mutlaqan secara mutlak. Yang kedua datang muqayyadan, yaitu terikat dengan huruf setelahnya. Adapun secara mutlak, yaitu tidak terikat dengan huruf apapun, maka maknanya adalah sempurna. Maknanya adalah sempurna. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, contoh tentang Nabi Musa alaihissalam, walamma balagha asyuddahu wastawa. Tatkala Musa alaihissalam mencapai asyuddahu, itu masa mudanya itu. Masa mudanya dan sempurna. Sudah dewasa maksudnya. Sudah dewasa, ya, sempurna, istawa, ya. Dan ini sampai sekarang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari orang-orang Arab. Ya, kalau kita ketemu orang Arab, misalnya kita mau beli buah, dia kata mustawi, maksudnya sudah masak. Mustawi, ya, belum. Ya, kalau belum berarti enggak. Ya. Jadi istiwa maknanya adalah sempurna. Ini kalau dia datang dalam kondisi mutlak, tidak ada huruf setelahnya. Perhatikan di sini tidak ada huruf setelahnya. Ini enggak ada huruf setelahnya. Berbeda dengan muqayyad. Muqayyad maka bisa dengan dua. Muqayyad bi ala. Yang kedua, muqayyad bi ila. Ya. Dan ini muqayyad bi ala, muqayyad bi ila. Adapun yang muqayyad bi ala ini banyak dalam Al-Quran. Muqayyad bi ila cuma tadi kita sebutkan tadi tentang istiwa, ya. Tsumma stawa ila sama. Ya. Adapun muqayyad bi ala maka banyak, ya. Ayat-ayat yang mengenai hal ini banyak. Contohnya tentang istiwa, ya. Tsumma stawa alal arsh. Kemudian lagi apa? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Contohnya lagi fastawa ala suqih. Allah berfirman tentang perumpamaan para sahabat, kata Allah, ya, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih. Para sahabat itu seperti tumbuhan yang tumbuh, kemudian dia kuat, fastawa ala suqih, kemudian kokoh di atas pokoknya, di atas suqih, di atas apa? Akarnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala misalnya wastawat alal judi. Maka kapalnya Nabi Nuh istawat alal judi, yaitu di atas gunung Al-Judi. Di atas gunung apa? Al-Judi. Kemudian contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala litastawu ala zuhurihi. Litastawu ala zuhurihi. Thumma, ya, taqulu, ya, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanaka subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Litastawu ala dhuhri, agar kalian bisa berada di atasnya, maksudnya al-fulk wal dabbah wal an'am.
Ya. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Sebelumnya Allah mengatakan kami jadikan bagi kalian ini kapal dan an'am itu binatang. Binatang tunggangan. Contoh lagi dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa idza stawaita anta, faman ma'aka, alal fulqi, faqulil hamdulillah, alladzi najjana." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika engkau wahai Nuh dan orang-orang bersama engkau sudah istiwa di atas kapal. Perhatikan di sini. Ini lafal istiwa dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan, makna istiwa semuanya maknanya apa? Di atas. Apa? Di atas. Coba. Wastawat alal judi. Maka kapal Nabi Nuh berada di atas apa? Al-judi. Tapi dia bukan cuma sekedar ma'al istiqrar, di atas dan tenang di atas apa? Gunung Al-Judi. Ya, fastawa ala suqihi, maka pohon tersebut kokoh di atas apa? Akarnya. Ar-Rahmanu ala arsy-tawa, Allah berada di arsy. Listastawu ala dhuhurihi. Ya, wa ja'alakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi. Allah menciptakan bagi kalian kapal dan dari hewan-hewan yang bisa kalian tunggangi agar kalian istiwa berada di atas apa? Pundaknya, di atas punggung kapal atau punggung hewan. Berarti ala istiwa artinya apa? Ala. Demikian juga jika engkau dan wahai Nuh alaihissalam, jika engkau dan para pengikutmu sudah berada di atas kapal, ya, istawa maksudnya di atas apa? Kapal. Jadi istawa ala artinya di atas. Istawa ala artinya di atas. Adapun istawa ila, maka ini kebanyakan di artinya juga ala wartafa'a, sama aja. Ala wartafa'a, sama maknanya di atas juga. Adapun dalam hadis dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia bidabah, Rasulullah SAW mendatangkan seekor hewan liar kabaha, ya, falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Falamma istawa ala dhahriha, tatkala Nabi sudah istawa ala dhahriha qala alhamdulillah. Sini tatkala Nabi berada di atas istawa ala artinya apa? Di atas punggung tunggangan, di atas punggung hewan tunggangan. Dan hadis-hadis banyak dalam makna seperti ini, ada beberapa hadis hatta idza stawa ala dhahrihi, ya, sampai ketika Nabi sudah berada di atas pundaknya, pundak hewan tersebut. Inilah lafal istiwa dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat, maka yang sedang kita bahas adalah istawa ala. Istawa ala, ini yang sedang kita bahas. Bukan hanya sekedar istawa, tapi istawa apa? Ala, ya. Karena sebagian orang yang mengatakan istawa itu maknanya banyak. Ada istawa maknanya ini, ada istawa maknanya ini, ada istawa maknanya ini, enggak benar ya. Karena istawa maknanya banyak kalau memang berbeda-beda. Misalnya istiwa bisa artinya apa? Lurus. Istawa ma'ahu berarti bersamaan. Istawa bisa artinya sempurna, paham? Tapi kalau istawa ala yang kita bahas bukan sembarang istawa, tapi istawa apa? Ala. Paham ya? Istawa maknanya lain, istawa ila maknanya lain, istawa ala maknanya lain, istawa ma'a maknanya lain. Yang kita bahas bukan istawa semua, tapi cuma apa? Istawa ala, itu yang sedang kita bahas. Ini istawa ala, karena itu yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy stawa, maka maknanya secara umum adalah ala. Baik. Kita bahas sekarang ma'anil istiwa. Makna-makna istiwa ala. Ingat ya, istiwa ala bukan hanya sekedar apa? Istiwa, tapi istiwa ala. Ya. Ada beberapa pendapat dari
kalangan salaf tentang makna istiwa. Ada sebagian salaf menafsirkan istawa ala, ini istawa ala artinya adalah Allah. Ada yang artinya irtafa'a. Ada artinya istaqarra. Ada artinya so'ada. Ya. Ala artinya di atas. Irtafa juga artinya meninggi, meninggi di atas. Artinya lebih tinggi daripada langit, daripada arsy, lebih tinggi. Ya, di atas arsy. Ya. Istaqarra artinya menetap, naik ya, so'ada naik ya. Adapun makna irtafa'a, maka ini adalah pendapat jumhur ulama, aktsarul mufassirin, jumhur ahli tafsir. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di antaranya ya Abul Aliyah. Abul Aliyah ini ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masuk Islam di zaman Abu Bakar, tapi dia bertemu dengan zaman Nabi, masuk Islam di zaman Abu Bakar. Kemudian Hasan al-Basri. Kemudian Ishaq bin Rahawayh, Ishaq Rahawayh. Dan yang lain, Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Kemudian makna ala di antaranya Mujahid. Mujahid bin Jabr, ini muridnya Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari. Dan banyak dan lain-lainnya. Adapun istaqarra, maka ini Ibnu Abbas juga, Ibnu Abbas. Kemudian Mujahid juga. Ya, kemudian Ibnu Qutaibah, Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak, Ibnu Qutaibah. Adapun ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas namun sanadnya dipertanyakan. Intinya inilah makna istawa ala. Secara umum kita condong pada tiga makna ini, tidak ada pertentangan, mau dimaknakan ala atau meninggi di atasnya atau menetap ya, maka itulah sifat istawa ya. Allah beristiwa di atas arsy ya. Jadi kita beriman Allah beristiwa di atas arsy, bagaimananya kita tidak tahu. Apa kata Imam Malik? Qala Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa kita tahu maknanya, inilah maknanya. Al kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu ya, bagaimananya tidak ada yang tahu. Bagaimananya tidak diketahui. Al-imanu bihi wajib, iman kepadanya hukumnya apa? Wajib. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Waktu itu Imam Malik lagi kasih ceramah, tahu-tahu ada yang datang, kemudian bertanya, Imam Malik kemudian berkeringat. Dia diam sebentar, kemudian dia berkeringat, kemudian dia jawab, kemudian dia mengatakan, keluarkan orang ini, ahlul bid'ah ini dari majelisku. Ya. Dia tidak menyangka ada yang bertanya tentang, ya Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Kita enggak tahu. Karena kalau antum ingin tahu Allah beristiwa, antum harus tahu, bisa bayangkan arsy seperti apa, Allah seperti apa, baru antum bisa bayangkan Allah beristiwa di atas arsy seperti apa. Ya.
Sementara zat Allah antum tidak tahu. Kalau antum tidak tahu zat Allah, antum tidak akan bakalan tahu bagaimana cara beristiwa Allah di atas apa? Arsy. Kita aja langit kita enggak tahu ya. Enggak tahu bagaimana bentuk aslinya, kita enggak tahu. Apalagi arsy. Cuma dapat kabar-kabar, tapi bagaimananya, atasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, zatnya apa, kita enggak tahu arsy. Nah, bagaimana Anda bisa bayangkan Allah beristiwa di atas arsy? Dan kita tahu namanya istiwa berbeda-beda. Lihat, istiwa berbeda-beda. Bahkan di antara makhluk. Tergantung atas dan di bawah. Atas dan di bawah. Dan di bawahnya. Contoh ya. Saya tadi bilang kalau ingin tahu Allah bagaimana beristiwa arsy, antum harus tahu Allah bagaimana, arsy bagaimana, dan dua-duanya antum tidak tahu. Contoh sini sekarang kita lihat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak istiwa. Ada istiwa di atas kapal, paham? Ada istiwa di atas apa? Hewan. Apakah sama istiwa di atas kapal dengan istiwa di atas hewan? Beda. Sekarang yang di atasnya sama-sama manusia, paham? Tapi bawahnya beda. Satu bawahnya kapal, satu bawahnya apa? Hewan. Jadi beda enggak? Beda. Sekarang wastawat alal judi, kapal beristiwa di atas gunung. Atasnya beda lagi. Sekarang atasnya apa? Kapal, bawahnya apa? Gunung. Tidak sama dengan istiwa ini. Ini lagi beda, atasnya beda, bawahnya beda, atasnya pohon, bawahnya akar. Tapi semua maknanya adalah di atas. Bagaimananya beda semua. Kalau sama makhluk saja ini bagaimananya beda, apalagi Allah, ente enggak tahu Allah seperti apa, arsy-nya pun antum tidak tahu. Paham atau tidak? Makanya istiwa berbeda-beda bahkan di antara makhluk tergantung atas dan bawahnya. Apalagi Allah tentu jauh berbeda. Apalagi antara makhluk dan khalik tentu berbeda. Tetapi ada makna yang sama yang kita pahami, istawa ala artinya apa? Di atas. Paham? Saya perlu ingatkan, datang sebagian salaf mengatakan istawa ala maknanya duduk. Jalasa. Itu datang dalam sebagian dari salaf, tapi kita bilang salaf ini menyelisih yang lain. Ya, jumhur tidak mengatakan maknanya jalasa duduk. Kalaupun kita artikan istawa ala artinya duduk, maka duduk tidak seperti duduknya manusia. Paham? Saya ulangi. Datang dalam sebagian riwayat, sebagian salaf mengartikan istawa ala dengan apa? Duduk. Tetapi kita bilang itu menyelisih pendapat ulama salaf. Seperti So'ada juga kita juga mengkritiki yang benar tiga ini. Ini datang riwayat semua, tapi kali ini kita kritiki. Demikian juga jalasa, kita juga kritiki. Tapi kalaupun jalasa itu benar secara bahasa, maka kita bilang duduknya Allah tidak seperti duduknya apa? Makhluk. Faham? Dari sini, bolehkah kita mengatakan istawa dengan bersemayam? Kita dulu bersemayam artinya apa secara bahasa? Kalau bersemayam ada artinya menetap, maka ada maknanya istaqarra. Tapi bersemayam bukan bersemayam di dalam, bersemayam di atas, faham? Jadi bersemayam itu maknanya menetap. Di antara bahasa Indonesia bersemayam artinya apa? Menetap. Tapi kalau artinya menetap di dalam tentu tidak boleh. Tapi kalau menetap di atas maka itulah apa? Istawa. Faham ya? Kalau sudah tolong dihapus. Makna al-istiwa inda ahli al-bid'ah al-mukhalifin. Makna istiwa menurut mereka yang menyimpang. Secara umum ada tiga metode penyimpangan dalam hal ini, ya. Yang pertama dengan tasbih. Ini ada pendapat menyerupakan. Adalah pendapat Al-Hishamiyah.
Al-Hishamiyah wa Al-Karramiyah. Pengikut Muhammad bin Karram. Kemudian yang kedua adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ingat ya, kalau ahlu sunnah bukan tafwid, bukan tafwidul makna, tapi tafwidu al-kaifiyah. Ahlu sunnah paham maknanya, yang tidak tahu apanya? Bagaimananya. Adapun mufawwidah, mereka mengatakan maknanya pun kami tidak tahu. Ini pendapat Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad, dan salah satu pendapat Ar-Razi, Fakhrul Razi. Kemudian yang ketiga adalah takwil, mentakwil. Itu menafsirkan makna istiwa dengan tafsiran yang salah, keliru. Adapun tafsiran mereka, maka ada 4 ya. Yang pertama ditafsirkan dengan al-istila. Itu istaula. Istaula itu fiilnya, istila masdarnya ya. Istaula. Artinya apa? Menguasai. Ini kebanyakan mereka, ini jumhur, ini Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya ya. Kemudian mutaakhirul Asy'ariyah. Seperti Al-Amidi, Kal-Amidi, Ka Al-Amidi, Al-Juwaini, Al-Ghazali. Ini semua mengatakan istawa artinya istaula. Kemudian di antaranya al-qasdu ilal khalq. Istawa artinya, istawa ala artinya berkehendak untuk menciptakan. Menciptakan arsy. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah ulul makanah. Adapun ini adalah pendapat Abul Muzaffar Al-Isfirayini. Abul Muzaffar Kemudian yang berikutnya ulul makanah, dan ini adalah pendapat Abu Ja'far As-Samnani. Kemudian Ibnu Fawraq dari Asy'ariyah, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi dari Maturidiyah. Yang terakhir, ulul makana itu maksudnya kedudukan. Kemudian yang terakhir adalah fi'lun yaf'aluhu Rabb fil arsh, yaitu Allah menciptakan sesuatu di arsy yang ciptaan tersebut namanya istiwa. Namanya istiwa. Ini adalah pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Ibnu Kullab, kemudian Al-Baqillani, Al-Qalanisi. Taib, ini hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, pendapat orang-orang menyimpang tentang istiwa.
Adapun tafwid kata mereka kita enggak tahu maknanya. Allah istiwa enggak ngerti maknanya dan ini tentu tidak benar. Adapun Hisyamiyah dan Karramiyah, mereka berpendapat Allah di atas arsy. Hanya saja mereka membagaimanakan. Contoh perkataan mereka mengatakan bahwasanya arsy penuh ditempelin oleh Allah misalnya. Mereka membagaimanakan. Mereka bilang Allah di atas arsy, tapi bagaimananya mereka membagaimanakan. Itu tidak boleh tasbih. Kata mereka Allah hanya memenuhi sebagian arsy karena Allah lebih besar daripada arsy. Ya pokoknya begitulah. Jadi mereka mengatakan ini kita enggak boleh seperti ini karena kita enggak tahu ilmunya. Hal yang gaib ya. Tapi dari satu sisi mereka benar, mereka Allah di atas, dari sisi lain mereka salah. Paham? Jadi dari satu sisi mereka benar. Sisi yang mana? Bahwasanya Allah di atas. Dari sisi lain salah. Karena membagaimanakan, menyerupakan. Yaitu Allah. Taib, adapun yang istilah ini pun bisa terbagi dua. Ya. Mereka juga terbagi dua kelompok. Pertama, ya, yang mengatakan arsy adalah hakikat. Sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua mengatakan arsy sama dengan al-mulk, kekuasaan. Arsy hanya majaz. Ini pendapat Al-Baghdadi, Abdul Qahir Al-Baghdadi. Adapun ini yang lainnya. Ini secara global tentang pendapat Ahlul Bidah tentang istiwa. Tapi kita akan bantah mereka ya, satu persatu. Sekarang apa dalil mereka? Dalil mereka. Kata mereka, secara bahasa telah datang suatu syair, Akhtal, qala al-Akhtal. Akhtal ini adalah seorang penyair Arab Nasrani, ya, tapi dia hidup di abad kedua kalau tidak salah. Dia pernah berkata dalam syairnya, qad istawa Bishrun alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraq. Kata dia dalam bahasa istawa ala Bishr bin Marwan, ya, saudaranya Abdul Malik bin Marwan. Bishr istawa alal Iraq. Bishr telah menguasai Irak. Min ghairi sayfin, tanpa peperangan dan tanpa ada darah yang ditumpahkan. Seakan-akan mereka tunduk sehingga dia menguasai Irak. Nah, kata mereka, lihatlah penyair ini berkata istawa ala maknanya menguasai. Jadi secara bahasa istawa ala bukan cuma artinya di atas, bukan cuma di atasnya menetap, tapi bisa diartikan dengan apa? Menguasai. Paham ini syairnya? Saya ulangi, mereka berdalil dengan syair, qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqin. Sungguh Bishr telah menguasai Irak tanpa ada pedang yang harus dihunuskan dan tanpa ada darah yang harus ditumpahkan. Istawa ala artinya adalah menguasai. Bantahannya panjang kata para ulama, di antaranya antum catat aja ya. Catat di mana? Enggak ada. Bantahannya sini. Bantahan. Pertama, syairnya tidak jelas. Tidak ditemukan
Bahkan dalam diwannya Akhtal, dalam buku syair Akhtal pun tidak ada. Sanadnya pun tidak ada. Ini syair kayaknya yang pertama menukil orang Mu'tazilah dari Akhtal. Seakan-akan itu kebohongan saja. Karena dicek ternyata tidak ada. Paham? Dicek dari diwannya. Biasanya mereka punya diwan. Para penyair punya diwan, itu buku-buku puisi mereka. Dicek tidak ada. Dicek sanadnya juga tidak ada. Lagi pula dia Nasrani. Ya, kemudian intinya tidak benar. Yang kedua, banyak ulama bahasa yang mengingkari makna ini, mengingkari istawa, mengingkari makna istaula. Ya, di antaranya adalah Ibnul A'rabi, seorang ahli bahasa yang wafat pada tahun 230 sekian, dan di antaranya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ahli bahasa terkenal yang wafat 170 sekian, 170. Jadi satunya Ibnul A'rabi wafat 230, kemudian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, yang wafat pada tahun 170. Mereka ini ahli bahasa, mereka mengatakan enggak ada istawa artinya apa? Istaula, enggak ada. Enggak ada istawa artinya apa? Istaula. Kenapa tidak ada secara bahasa? Karena istaula itu mengharuskan sebelumnya tidak dikuasai. Sebelumnya musuh, ya. Kemudian dikalahkan, atau sebelumnya tidak dikuasai kemudian apa? Dikalahkan. Itu baru istawa. Misalnya saya bertempur, si A bertempur dengan si B. Setelah itu istaula A ala B. A bertempur dengan B, akhirnya A menguasai apa? B. Sebelumnya B tidak dikuasai apa? Oleh A. Nah, kalau kita praktekkan dalam firman Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", maka tidak jadi. Allah mengatakan sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy, seakan-akan sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Paham? Dan ini bantahan yang paling telak. Seandainya kita mengartikan istawa dengan maknanya istaula, berarti mengharuskan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, arsy belum Allah kuasai. Paham? Ini bantahan yang paling telak. Baik, bantahan berikutnya. Azan dulu. Ini dalil mereka yang pertama, ya. Baik, bantahannya, ya. Pertama, syahidnya tidak jelas. Yang kedua, banyak ulama bahasa yang mengingkari, Ibnul A'rabi dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian yang ketiga, istaula mengharuskan sebelumnya tidak dikuasai, dan ini tidak mungkin bagi Allah karena Allah menguasai apa? Semuanya. Kemudian bantahan yang keempat, ya. Dalam Al-Quran dan Sunnah biasanya istawa ala maknanya di atas. Atas, bukan menguasai. Ya, bukan menguasai. Karenanya kita ikut kebiasaan Quran. Karenanya kita ikut kebiasaan Quran. Al-Quran. Maksud saya, istawa ala kebanyakan dalam Al-Quran selain berbicara tentang ayat sifat, semuanya maknanya di atas. Tadi wastawat alal judi, apa namanya? Perahunya Nabi Nuh di atas apa? Di atas mohon. Kemudian agar listaw ala zuhurihi, agar kau berada di atas apa? Pundak hewan, pundak onta. Kemudian fa idza stawaita anta 'alal fulki, tatkala engkau wa man ma'aka 'alal fulki, kau berada di atas apa? Kapal. Jadi semua maknanya apa? Di atas. Kemudian fastawa 'ala suqihi, dan batangnya berada di atas apa? Akarnya. Semuanya maknanya di atas. Kenapa tiba-tiba kau bilang ini menguasai? Artinya menguasai. Kita kalau tatkala memahami Al-Qur'an, kita biasanya mengikuti kebiasaan apa? Al-Qur'an. Tidak ada ayat-ayat tersebut yang diartikan dengan menguasai. Coba kita artikan istawa ala artinya menguasai semuanya. Contoh, wastawat alal judi, jadilah kapal Nabi Nuh menguasai gunung judi. Enggak nyambung tidak? Enggak nyambung. Jadilah batang pohon fastawa ala suqih, menguasai apa? Akar pohon. Enggak nyambung. Jadilah Nabi Nuh menguasai kapal. Tidak, dia tidak kuasai, maksudnya di atas, ya. Tidak. Kemudian jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai atas ontanya. Sebelum Nabi naik pun Nabi sudah menguasai apa? Ontanya. Paham? Jadi maksud saya ini
cara bantahan yang lain bahwasanya kebiasaan Al-Qur'an istawa ala itu maknanya apa? Di atas. Ya, kita ikut kebiasaan itu aja. Ngapain ente ikut tidak yang bukan merupakan kebiasaan Al-Qur'an? Paham atau tidak di sini, ikhwan? Paham ya? Taib, ini dalil pertama. Dalil kedua, kata mereka, Allah mengkhususkan menguasai istaula kepada arsy karena arsy adalah makhluk terbesar. Ini kenapa mereka bantah begini? Karena Ahlussunnah mengatakan kalau Allah menguasai, ya ini bantahan kelima, 4, 5. Kalau istawa artinya menguasai, kalau istawa artinya menguasai, maka kita boleh mengatakan istawa alal jabal. Allah beristiwa di atas gunung karena Allah menguasai gunung enggak? Istawa alal bahr. Allah beristiwa di atas laut. Allah menguasai laut enggak? Iya kan? Semuanya. Istawa ala Indonesia misalnya. Indonesia dikuasai Allah enggak? Ya, kelazimannya kalau kita ngartikan istawa artinya di atas, berarti kita boleh mengatakan Allah di atas, istiwa di atas laut, di atas gunung, di atas pohon, di atas mana-mana karena istawa artinya apa? Menguasai. Paham? Bantahnya begitu. Nah, mereka dalil kata mereka enggak. Maksudnya itu kenapa kita Allah mengkhususkan arsy? Karena arsy adalah makhluk yang terbesar. Ini namanya ngeles ya. Gimana bantahannya? Bantahannya benar Allah mengkhususkan mungkin karena kita ikutlah pendapat engkau. Taruhlah kita ikut pendapat engkau bahwasanya Allah menguasai arsy secara khusus. Tapi bukan berarti kita melarang Allah menyebutkan yang lainnya. Apa salahnya kalau seandainya istawa artinya adalah menguasai, kita bilang Allah menguasai gunung, apa salahnya? Benar Allah sebutkan arsy secara khusus, tapi bolehkah orang mengatakan Allah beristiwa di atas gunung? Enggak ada yang boleh. Enggak ada yang membolehkan, paham? Antum enggak paham, saya ulangi. Benar, seandainya kita ngikut pendapat engkau bahwasanya istawa maknanya istaula. Ini kita ngalah ya, padahal enggak benar. Taruhlah kita ikut pendapat engkau bahwasanya istawa maknanya menguasai. Terus engkau mengatakan Allah menyebutkan arsy secara khusus karena arsy adalah makhluk yang terbesar. Oke, kita setuju juga. Tetapi itu tidak melazimkan dilarangnya kita mengatakan Allah menguasai selain arsy. Dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Berarti kita boleh mengatakan Allah di atas apa? Gunung. Allah menguasai gunung, Allah menguasai laut. Allah istawa alal arsy, alal gunung, Allah istawa ala laut, Allah istawa ala Indonesia, Allah istawa ala pohon. Dan tidak ada yang mengatakan demikian. Paham atau tidak? Benar. Kemudian contoh Allah mengatakan Rabbu kul di antaranya Allah menggabungkan antara arsy dengan yang lainnya. Allah menggabungkan penguasaan terhadap arsy dan juga yang lainnya. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim." Wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Rabbul arsyil azim. Perhatikan di sini. Allah berkata dalam surat Al-Mu'minun, "Katakanlah siapa pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung." Kalau kita artikan bahasa lain, katakanlah siapa yang menguasai langit yang 7 dengan arsy yang agung. Allah sebut langit, Allah sebut arsy. Berarti kalau Anda bilang arsy istawa artinya istaula, berarti boleh dong kita bilang katakanlah siapa yang beristiwa di atas langit dan di atas apa? Arsy, dan istiwa di atas gunung, di atas yang lainnya. Berarti kalau diartikan penguasaan tidak harus hanya arsy doang. Paham? Kalau diartikan istawa artinya menguasai, harusnya tidak hanya dikhususkan kepada arsy saja, karena Allah menyebutkan juga Allah menguasai apa?
langit misalnya, dan yang lainnya. Terakhir dalil yang ketiga. Yang sering kita sampaikan, kata mereka, kalau Allah di atas arsy, Allah lebih kecil dari arsy. Allah membutuhkan arsy. Allah butuh tempat. Dan lain-lain. Allah jism dan lain-lainnya. Ini sudah sering kita bantah bahwasanya bantahannya mudah. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Saya sering sampaikan tadi, langit lebih tinggi daripada bumi. Dan ternyata langit lebih luas daripada bumi. Paham? Langit di atas bumi. Dan langit tidak butuh dengan apa? Bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Khalik dengan apa? Makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Tapi semua itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan sifat al-istiwa yang harus kita imani, ya, dan ini salah satu sifat fi'liyah, ya. Allah lakukan yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah beristiwa di atas arsy. Baik, malam ini tidak tanya jawab, ya. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain, ya. Kalau alam apakah pekan depan masih lanjutkan, kita lihat kondisi negara kita, kondisi Jakarta, kondisi Bintaro, memungkinkan atau tidak, ya. Tapi semoga Allah menghilangkan wabah dari negeri kita, ya. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.